Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena WHO sebut COVID-19 itu bukan darurat kesehatan, sudah dideklarasikan oleh WHO. Jadi alhamdulillah ini merupakan kabar yang baik bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti apa beritanya sahabat-sahabat? Yuk kita kita simak bersama-sama. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi saya membaca berita online. Nah, ternyata WHO sudah mendeklarasikan bahwasanya pandemi ini merupakan COVID ini bukan merupakan darurat kesehatan global. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini keren sekali nih sahabat-sahabat. Yuk kita baca beritanya. Ini beritanya. Jadi ini saya baca di CNN Indonesia. CNN Indonesia. WHO sebut COVID bukan darurat kesehatan global lagi. Pandemi berakhir. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO mendeklarasikan ya sahabat-sahabat, pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan mobilitas dunia telah berakhir. Nagul alhamdulillahirabbil alamin. Dengan harapan besar saya menyatakan pandemi COVID-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global. Ucap Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom kepada wartawan pada Jumat. Tedros menuturkan pandemi COVID-19 mulai meluas pada akhir 19. Ya memang, karena namanya aja COVID-19. Hingga kini telah menewaskan lebih dari 20 juta. 20 juta orang di dunia, hampir 3 kali lipat dari prediksi WHO dulu. WHO mulai mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dunia pada 30 Januari 2020. Meski sebagian besar dunia telah memasuki fase kenormalan baru atau new normal, lonjakan kasus COVID-19 masih terjadi di beberapa negara. Tedros juga memperingatkan bahwa COVID-19 masih tetap ada dan berpotensi bermutasi. Tadi deklarasi, sekarang menyatakan masih ada kemungkinan untuk bermutasi. Saya kira mutasi cukup satu kali kayak saya mutasi mobil. COVID ini kan mutasinya terus-menerus kan. Namanya aja banyak sekali variannya. Udah kayak cukup chip aja. Karena itu masyarakat diimbau untuk tetap waspada, memenuhi jadwal vaksinasi virus corona dan menjaga protokol kesehatan. Namun, tingkat keparahan dan kematian COVID-19 berangsur menurun menyusul semakin tingginya angka vaksinasi global. Meski begitu, bukan berarti COVID-19 berakhir sebagai ancaman kesehatan global, ucap Tedros seperti dikutip Reuters. Meski begitu, bukan berarti COVID-19 berakhir sebagai ancaman kesehatan global, ucap Tedros seperti dikutip Reuters. Beberapa negara bahkan telah melakukan sampai 3 kali vaksinasi. Di sini banyak kali. 4 kali vaksinasi COVID-19 booster terhadap warganya. Berdasarkan data terbaru WHO, jumlah kasus COVID-19 di seluruh Indonesia mencapai 765,2 juta per 3 Mei. Wow. Nah itu ya sahabat-sahabat, intinya WHO telah mendeklarasikan bahwasanya COVID-19 ini bukan darurat kesehatan global lagi dan pandemi sudah berakhir lah secara garis besar. Makanya udah sidang online ini harusnya sudah persidangan secara virtual, secara online sudah harus dicabut oleh Mahkamah Agung. Karena dalam pidana saya sendiri tidak maksimal kalau seumpama tidak offline. Nah, makanya perlu nanti dicabut ini yang namanya persidangan secara virtual. Itu yang pertama. Yang kedua, pandemi berakhir, PPKM dicabut. Terus WHO mendeklarasikan bahwasanya
COVID ini sudah bukan merupakan darurat kesehatan global. Tapi yang paling penting, kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita, jaga pola makan kita, dan yang paling penting, jaga pikiran kita agar tidak senantiasa berpikiran negatif, dan ketika mendapatkan informasi apapun, bijaksana, bertanya, mencari referensi yang kredibel. Karena apa? Karena penyakit pikiran ini bahaya. Ibnu Sina mengatakan, al-wahmu min nisfidda. Jadi, galau, pikiran kalut itu sebagian dari penyakit, separuh dari penyakit. Maka dari itu, seumpama nanti, ya, tidak menutup kemungkinan ada pandemi dengan varian barulah, apalah itu, tetap kita harus hadapi itu dengan sabar, hadapi itu dengan tanpa galau, tanpa pusing. Insya Allah imunitas kita tetap akan terjaga. Demikian. Intinya, jaga hati, jaga pikiran, jaga pola makan, jaga pola istirahat, dan juga jangan lupa olahraga itu secara garis besar. Intinya tetap positif thinking sahabat-sahabat. Nah, kembali kepada WHO tadi, alhamdulillah ini kabar yang mengembirakan bagi kita semua. Dan semoga ke depan tidak ada lagi nih yang namanya pandemi-pandemi yang melumpuhkan semua lini ya, baik di ekonomi, semuanya udah lumpuh gara-gara ini pandemi. Dan kita berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan sahabat-sahabat untuk kita mendoakan petinggi-petinggi kita, aparat penegak hukum kita untuk senantiasa on the track dan untuk senantiasa mengedepankan aturan-aturan hukum dan tetap dalam melakukan langkah-langkah apapun, kebijakan-kebijakan apapun, itu tetap demi untuk kepentingan rakyat. Demikian sahabat-sahabat, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله